Halo semuanya, beberapa pekan terakhir Indonesia diguncang oleh gelombang demonstrasi besar yang terjadi di berbagai kota. Dari ibu kota Jakarta hingga Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan ribuan massa turun ke jalan. Awalnya demo ini hanya untuk menyuarakan aspirasi rakyat, namun di beberapa kota aksi berubah menjadi anarkis. Fasilitas umum, gedung pemerintah, bahkan kendaraan ikut dijarah. Apa sebenarnya yang terjadi di tiap-tiap kota? Mengapa masyarakat begitu marah? Dan bagaimana perkembangan kasus ini hingga sekarang? Mari kita bahas bersama. Kembali lagi di channel Habib Zainal. Tetap edukasi, bukan komedi. Boom. Edukasi, bukan komedi. Yang pertama adalah di Jakarta. Gedung DPR sudah terbakar. Ya Tuhan. Habis terbakar gedung DPR. Jakarta menjadi pusat demo terbesar karena DPR RI dan pusat pemerintahan berada di situ. Ribuan massa dari berbagai kelompok, terutama mahasiswa, berkumpul di sekitaran Senayan. Tuntutan mereka adalah transparansi kebijakan DPR, penghentian pasal-pasal kontroversial, serta keberpihakan pada rakyat kecil. Awalnya damai dengan orasi dan spanduk, namun sore hari bentrokan sangat pecah. Beberapa pos polisi dibakar, kaca gedung DPR retak akibat lemparan batu, dan suasana kacau hingga malam. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa dengan puluhan orang yang ditangkap. Terus kota yang kedua adalah Bandung di Jawa Barat. Awalnya aksi berlangsung dengan damai, namun ketika sore terjadi gesekan dengan aparat. Beberapa motor dinas dibakar dan sejumlah fasilitas publik dirusak. Mungkin Bandung dikenal punya sejarah panjang tentang demo mahasiswa, sehingga eskalasi cepat terjadi ketika komunikasi yang gagal. Selanjutnya kota Surabaya di Jawa Timur. Di Surabaya, massa berkumpul di depan gedung DPRD Jatim. Aksi besar digelar oleh gabungan mahasiswa dan para aktivis-aktivis. Situasi mulai memanas saat massa memaksa masuk ke halaman gedung DPRD. Bentrokan sangat pecah, beberapa ruangan rusak dan sejumlah benda-benda terbakar. Terus gas air mata ditembakkan hingga massa kocar-kacir ke gang-gang sekitar. Selanjutnya, kota Makassar di Sulawesi. Di Makassar, demo berlangsung panas sejak awal.
ribuan mahasiswa dari Unhas dan kampus-kampus lain turun ke jalan. Massa memblokade jalan protokol dan mencoba masuk ke kantor DPRD Sulsel. Bentrokan pecah, batu berterbangan dan aparat menembakkan gas air mata serta water cannon. Beberapa motor dinas dan kantor-kantor pemerintah dirusak, bahkan ada laporan pembakaran. Dan puluhan mahasiswa dan aparat terluka. Selanjutnya di kota Medan dan Sumatera. Aksi di Medan ribuan mahasiswa dipusatkan di kantor DPRD Sumut. Awalnya damai dengan orasi yang sangat keras. Namun menjelang sore provokasi terjadi. Massa melempar gedung dengan batu, merusak pagar dan membakar beberapa fasilitas di sekitar lokasi. Polisi mengamankan puluhan orang yang diduga sebagai provokator. Terus kondisi kota sempat lumpuh karena jalan protokol ditutup. Terus kota-kota lain, mungkin aksi demo juga terjadi di Yogyakarta, Semarang, Palembang, Balikpapan, dan kota-kota lain. Meski skalanya lebih kecil, suasana tetap panas. Beberapa insiden perusakan juga terjadi meski tidak separah di Jakarta atau Makassar. Selanjutnya, mengapa sih demo berujung anarkis? Mungkin ada 3 faktor besar yang menjadikan demo berujung anarkis. Yang pertama adalah provokator. Di beberapa kota ditemukan pihak yang sengaja memicu kerusakan. Terus yang kedua, frustrasi massa. Karena aspirasi tidak didengar, mereka meledak dalam bentuk kemarahan. Terus yang ketiga, kurangnya komunikasi. Komunikasi yang minim, dialog antara aparat, DPR, dan massa yang di lapangan. Demo adalah wajah nyata demokrasi. Ia seharusnya jadi ruang rakyat untuk bersuara. Namun jika aspirasi tak ditangani dengan bijak, potensi rusuh sangat besar. Peristiwa di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan memberi pelajaran penting. Rakyat ingin didengar, bukan diremehkan. Tetapi perjuangan juga harus dijaga agar tetap damai, tanpa anarki. Sekarang proses hukum terhadap para perusuh masih berjalan dan DPR berjanji membuka ruang-ruang dialog. Tinggal kita lihat apakah janji itu benar diwujudkan atau hanya sekedar meredam situasi sesaat. Kita sebagai generasi muda perlu mengambil sikap, terus bersuara tapi dengan cara cerdas dan damai. Karena perubahan sejati lahir dari kesadaran, bukan kekerasan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.